A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Para bapak jamaah yang Allah muliakan, kembali kita berjumpa dalam satu rangkaian acara kita buat silaturahim. Tadi Sahibul Bait ada mengeluarkan juadah, mudah-mudahan apa yang diperbuat menjadi bekal akhirat sampai kepada maksud tujuan daripada doa-doa kepada ruh almarhum, orang tua, saudara, keluarga. Mudah-mudahan apa yang diperbuat kelak menjadi pemberat timbangan amal soleh. Dan hari ini sudah masuk 4 hari daripada bulan Zulhijjah. Semoga amal ibadah kita diterima, karena salah satu hal yang paling dicintai oleh Allah ini 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Amalan-amalan diperbanyak, zikir diperbanyak, amalia itu nilainya berbeda dibandingkan di luar daripada bulan Zulhijjah. Berbeda dengan Ramadan. Ramadan ada khususnya sendiri. Nah, tapi di antara semuanya, karena ini akhir tahun, bulan yang berada pada akhir tahun, dan Zulhijjah termasuk Ashharul Hurum. Al-Ashharul Hurum, bulan yang Allah muliakan. Sejenak sambil kita mengonapkan makanan tadi, setelah kita baca-bacaan, kita pasanglah niat untuk belajar perkara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim liridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Babul udhiyati, bab tentang masalah udhiyah. Udhiyah ini sembelihan. Karena katakanlah kita insyaallah berhari raya malam Kamis, masuk 10 Zulhijjah. Walaupun ada dari ormas seperti Muhammadiyah dan yang mengikuti mereka, itu mereka malam Rabu, jadi hari Rabu dia raya. Ada sampai pertanyaan kepada saya. Begini. Ustadz, katakanlah saya ini mempercayai ormas Muhammadiyah. Lalu dalam kepercayaan saya itu, saya hari Rabu tidak lagi puasa Arafah. Ya. Karena dia sudah 10. Saya hendak mengikut yang kebanyakan nih hari rayanya. Hari Kamis saya ikut salat Id. Apakah itu boleh? Jawabannya tak boleh. Tak boleh. Berbeda kalau kasusnya Idul Fitri. Idul Fitri itu kan begini, menunggu sidang lagi. Dan dia itu kan 1 hari. 1 hari. Maksudnya, yang lalu kan sudah pernah saya paparkan. Almarhumah nenek saya itu, zaman itu kan pakai siaran amatir, radio untuk menyampaikan berita. Belumlah secanggih zaman sekarang. Yang TV pun sudah mengalami perubahan. Orang sudah tidak begitu menonton TV lagi karena sumber informasi sudah ada di tangan. Jadi pernah ditanya ada guru kimia, ya. Jadi dia ngajar kimia, cuman dia paham juga tentang masalah geografi. Apakah bulan bisa ditengok di siang hari? Apakah
bulan sabit nampak di siang hari? Jawaban dia, nampak. Nampak. Kalau pakai alat lah pula, teropong. Di mana titiknya pergerakan itu. Jadi pada saat itu sekitar jam 10, jam 11, di zaman nenek saya itu, disuarakan lah. Masih gadis dia dulu. Disuarakan, buko, sudah gayo, tidak puasa. Jadi berarti jam 10, jam 11 siang itu dihukumkan 1 Syawal. Salatnya bila? Besok. Berarti besok itu 1 apa 2? Sudah masuk 2. Akan begitu. Tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan sidang isbatnya itu kan maghrib. Karena kan itu patok waktu ditengok. Kalau dulu itu yang patok mereka di zaman itu dengan pemahaman bila 1 Syawal, asal nampak bulan sabit, nampaknya siang. Begitu. Udah, lepas. Kalaulah itu ceritanya, iya karena dia 1. Tapi kalau yang 10, kan sudah lewat 1, sudah tahu dipastikan. Ibaratnya Muhammadiyah katakan, kalau kita yang lalu kan malam Selasa, orang tuh malam Senin. 1 hari bulannya. Hari Senin lah 1 Zulhijjah. Kan sudah bisa ditakar bahwasanya kalau mereka itu hari Rabu itu 10. Nggak bisa dadakan macam cerita yang terjadi seperti hari raya Id itu. Hari Id itu satunya yang mau ditengok. Kalau yang ini kan sudah tahu, maka tidak bisa. Yang kedua, ada memang ulama membolehkan qada salat sunat. Kalau orang yang di seluruh amalia seperti salat sunat tahajud, kalau bagi orang yang sudah lazim menjadi amalan, menjadi wiridan, menjadi amalia, setiap malam dia tahajud, suatu saat dia kesiangan, maka di waktu subuh itulah dia mengganti salat tahajud itu. Atau kepada orang yang sudah lazim dia salat sunat rawatib, maka dia akan tetap mengajukan rawatibnya itu. Contoh, dia sampai ke masjid, qabliyah belum terbuat, maka dibuatnya setelah ba'diyah, itulah qabliyah. Sebagai tamsilan, subuh dia ketinggalan, dia sering tidak pernah luput qabliyah. Jadi ba'da subuh itu niatnya tetap qabliyah. Yang terlarang itu dalam fikih adalah salat sunat pertama bighairi sabab, tanpa sebab. Ya. Yang kedua pula tidak ada petunjuk ba'diyah subuh, tapi karena niat dia adalah qabliyah, berarti hukumnya qabliyah karena sudah lazim. Sudah suatu menjadi rutinitas. Supaya mengobati kekecewaan. Nah, kalau qada salat sunat ni itu tadi. Nah, macam mana kalau salat sunat yang muakkad? Itu kan sunnatun muakkadatun, salat gayo tu. Salat gayo tu sunnatun muakkadatun. Sangat dikuatkan sekali. Ada ulama mengatakan siarnya itu siar hari. Kalau sudah lewat harinya tak ada lagi. Dan itu yang paling kuat. Tidak ada lagi ceritanya qada salat gayo sama dengan salat gerhana. Kalau gerhana itu sudah berlalu, ibaratnya sewaktu masih golap dia tak dapat informasi. Ketika udah tegang, udah lepas gerhana itu, tidak diqadanya salat gerhana, nggak bisa. Karena itu berkaitan dengan waktu. Ulama berbeda pendapat tentang menetapkan ini. Macam contoh yang lalu di masjid kan, masalah kulit itu. Memang ada pendapat Syafi'iyah. Salah satunya Imam Azra'i. Ya, tapi muktamadnya kulit itu tidak boleh dijual. Sudah saya tengok buku Ustaz Somad 33 masalah populer. Tidak boleh dijual. Habis. Kalau ada video yang berbeda dengan cerita bukunya itu saya lepas tangan, tidak tahu saya. Yang jelas kulit tidak boleh dijual dengan nama untuk sebagai upah. Tapi kalau di dalam pendapat Imam Azra'i, kulit itu dijual tapi dilepaskan untuk bukan orang, maslahat masjid, duitnya dilimpahkan ke masjid. Begitu. Karena secara sejati macam cerita yang lalu itu kan kalau dapat sikit banyak berbuang, kecuali yang model ada katanya uang taraf. Uang tu biaya operasionalnya ada dibakarnya kulit itu sehingga bisa dijadikan kikil, dipotong kocik-kocik. Jadi para kaum ibu itu bisa langsung memanfaatkan untuk langsung digulai. Kalau kita kan malas lagi mengojokannya, deloti dan sebagainya kan begitu. Jadi
amannya yang lalu itu serahkan kepada panitia kurban yang hukumnya dia itu adalah orang miskin. Kasih sama dia, tolak semua. Dalam penolakannya ini tadi, dialah yang pandai-pandai ada jual lah, karena yang miskin boleh menjual. Ya, yang miskin boleh menjual. Lalu bagian ini kasih sama kawan-kawan dia, itu lain cerita. Tapi kalau mengatasnamakan bahwasanya kulit atau yang lain daripada anggota itu, maka tidak boleh daripada kurban tadi. Yang lalu juga sudah kita bahas dan sepakat ulama tidak boleh bukan sepakat. Ulama meletakkan tidak boleh hukumnya mengasih kurban mentah kepada uang kafir apapun namanya. Baik kafir zimmi, baik kafir harbi, tidak boleh. Tapi kalau masak boleh. Karena mentah itu ada syiarnya. Kalau orang itu masak apa bahasanya? Masak daging kurban. Kan gitu. Tapi kalau yang sudah masak kita kasih, itu lazim biasa namanya tetangga apa sebagai konalan. Tidak boleh. Kalau di dalam kitab Asya Bajuri tidak boleh. Lalu ada yang bertanya gini, kan kita ini kan hendak melembutkan hati, dia adalah satu atau dua orang di kampung tuh. Hendak dikasih supaya masuk bab mu'allaf. Bisa terlembutkan hatinya. Al-mu'allafatu qulubuhum. Lembut hati mereka itu. Ya. Jadi kalau kita cerita lembut, masa 10 tahun udah kasih-kasih tak masuk-masuk ke Islam? Itu kan lembut lagi, tahap pula tuh. Itu. Lepas kita cerita daripada itu. Ini cerita tentang masalah udhiyah. Itu sedikit ya. Ini kita masuk dalam kitab. Hiya sunnatun muakkadatun. Hukum udhiyah ini adalah sunat muakkad. Sunatnya ada sunat yang biasa. Sunat ini kan kalau di dalam ilmu usul fikih ada namanya sunat kauliyah, sunnatun kauliyatun, ada sunnatun fi'liyatun, ada sunnatun taqririyatun. Sunnatun kauliyatun itu cakap Nabi. Sunnatun fi'liyatun itu perbuatan Nabi. Sunnatun taqririyatun itu pengakuan Nabi. Jadi berkenaan dengan pengakuan ini ada satu kisah biawak Mokah namanya Dob. Itu dimakan sahabat, Rasul diam. Rasul tidak mengiyakan dan Rasul tidak melarang. Arti itu takririyah. Ya. Kalau yang ini kajiannya sunnatun muakkadatun, sunnah mengikut Nabi tapi sangat-sangat dikuatkan kurban ini. Bahkan di dalam pemahaman mazhab Hanafi itu orang yang ada kelapangan untuk kurban, maka lahu sa'ah, siapa yang ada kelapangan bagi dia kurban, lalu dia tidak menyembelihnya, fala yuqrabanna musallana, dia tak boleh dekat ke tempat salat kami. Dilarang oleh Rasul menurut paham daripada mazhab Hanafi. Begitu. Yundabu disunatkan liman aradaha bagi orang yang dia hendak berkurban, alla yahliqa, bahwasanya dia tidak mencukur, memotong sya'rahu, bulunya. Jadi ada yang bertanya, bulu siapa? Apa bulu apa? Bulu hewan apa bulu manusia? Rupanya di dalam pembahasan kitab, bulu orang yang berkorban, bukan bulu hewan. Ada salah paham secara domir. Domir itu huwa huma hum hiya huma hunna itu. Pikirnya kembali kepada hewan. Jadi hewan itu tak boleh bulu dicabut katanya begitu, apa dipotong, dibersihkan kuku. Ini maksudnya manusia. Apa faedahnya? Yang lalu sudah kita bahas juga di masjid. Faedahnya di dalam kitab Hikmatut Tasri' wa Falsafatu, daripada hikmah kurban mengikut kojo daripada Sayyidina Ibrahim, Nabi kita. Yang kedua, memotong. Yang dipotong itu di luar hewan secara zahir adalah sapi. Kan begitu. Kalau cerita kita simpelnya sapi atau kambing gitu ya. Sapi. Tapi yang di dalam dipotong sifat babi. Secara batin itu babi. Yang dipotong sapi. Batin di dalam B2. Kenapa? Babi itu sifatnya serakah, tamak, ya. Itu yang hendak dipotong. Babi kan B2 tidak boleh dipotong. Tidak boleh kita makan, tidak boleh kita konsumsi. Tapi sifatnya itu melekat di dalam diri kita.
Ya, rasa tamak, serakah, ndak konyang, ndak monang, ndak tonang, ndak tenonang. Itulah yang disembelih itu. Ketika ditumpahkan darah, ini cerita masalah menumpahkan darah. Hukum menumpahkan darah ini, jadi sunat muakkad. Kalau yang tak ada, maka apa bisa ditumpahkan? Kalau ada ayam, ayam. Tak ada yang lain, tak mampu. Yang lalu ada bahas, tanya begini. Apa hukum anak sekolah, dia kumpul iuran, dia kumpul untuk kurban? Guru gaton gitu. Ini kita nih istilahnya patungan lah, tek-tekan sumbangan untuk kurban. Apakah bisa disebut itu dia kurban? Jawabannya tidak. Sedekah saja itu, kan kadang-kala kan ada bahagian sekolah begitu buat. Atau suatu instansi pemerintahan atau sekolah, di sekolah itu rencana tidak boleh satu lembu. Rupanya yang ada cuma 6 orang. Ada non muslim satu. Ya kan, supaya dia bisa beli lembu. Karena satu lembu itu untuk 7 orang, berarti yang 1 orang dianggap tidak masuk dalam itu. Seperti orang yang jualan di pajak. Orang kan jual daging, yang beli itu kan ada muslim ada non muslim. Tapi sekarang begini, pertanyaan apa niat? Niat itu diletakkan kepada sahibul kurban. Ketika orang yang berkurban udah daf'ul mal, mengasih goto sama orang tuh, pada saat itu dia sudah pasang niat. Sebagai salah satu contoh lagi. Sebaiknya dalam kitab ini dikatakan kalau kita kurban itu, siapa yang motong? Kita sendiri. Rasulullah SAW ini paling minimal itu 1 orang 1 kambing. Kalau Nabi hukum dia wajib. Dalam satu kisah dikatakan Nabi itu memotong kurban 100 ekor. 65 dia sendiri, 35 diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Begitu. Kambing itu dipotong buat Nabi sendiri 65. Jadi kalau ada orang 1 orang potong lembu untuk dirinya sendiri tidak mengapa. Tidak mengapa. 1 orang dia potong lembu 10 ekor untuk diri sendiri tidak mengapa. Itu namanya tatawwu. Tatawwu. Selebihnya itu hukumnya sunat. Pertanyaan lagi. Apa hukumnya kalau orang yang sudah meninggal dikurbankan atau dikekahkan? Diniatkannya kurban atau kekah? Jadi jawabannya yang jadi kurban kekahnya sah, tapi hukumnya adalah sedekah. Karena kurban itu orang-orangnya harus hadir. Kalau bisa dia sembelih, kalau tak bisa dia ikut menengok saja. Kalau tak bisa minta wakil kan. Macam mana hukum memindahkan kurban? Ya, memindahkan kurban. Kita anda ada katakan family lah dari Medan. Anda kurban di Batubara. Kan bukan kampung nih lagi, kan udah luar tuh dah. 2 marhala lewat tuh dah. Ya, perjalanan safar, qashar, jamak, salat sudah apa. Apatah lagi sampai ibaratnya kita transfer, ada orang di Mekah, kita tidak dapat fadilat Mekah, kita transfer sama uang tuh, tolong bolikan kambing, kurban di sana. Ya, di tanah suci. Jawabannya ulama mengatakan boleh, berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah di mana tempat dia? Di hari 30 puasa dan di malam takbir. Disitulah dia zakat fitrah. Jangan kemana-mana. Ibaratnya awak ke Medan, pas berketepatan puasa 30 dan muncul malam takbir. Disitulah kita cari uang fakir miskin situ untuk zakat fitrah. Bukan di kampung nih. Tapi banyak versi di kampung itu, contoh ada anak di Malaysia. Tolong lama zakatkan di sana. Secara hukum fikih Syafi'i ini tidak bisa dipindahkan. Berarti dia memakai pendapat Imam Syafi'i, memindahkan zakat. Sama juga dengan zakat mal, zakat harta. Zakat harta. Zakat harta di mana, Mbak? Usahanya itu. Zakat harta itu mengikut usaha, zakat fitrah itu mengikut badan. Di mana badan? Kalau zakat harta dia kojo di Batubara, tiba-tiba usaha apa semua banyak, ada hasil situ, dibawanya ke kampung halaman dia, contohnya ke Padang. Ini kalau pikir Syafi'i salah ini, salah. Berarti dia memakai pendapat yang membolehkan untuk dipindahkan. Ya, macam contoh, kalau memindahkan itu seperti Brunei, Dubai, negeri-negeri yang katakan tingkat kemiskinan itu pun kurang gitu.
payahlah. Itu ceritanya lain lagi. Mungkin dia memakai fikih yang agak meluas. Kalau luas, sabab itu maka kembali aturan. Tapi kalau seandainya sempit, susah mencari orang, susah, akhirnya meluas, bisa keluar daerah. Contohnya macam di Moka itu, mufti-muftinya kadangkala ada melemparkan daging itu sampai ke Palestina, Ethiopia, negeri payah makan, kan gitu. Yang intinya pada hari kurban itu Allah Subhanahu wa taala hendak memakmurkan kaum muslimin, semua kaum muslimin di seluruh dunia makan daging, perbaikan gizi. Makanya dia itu sepertiga untuk pribadi sahibul kurban kalau tak nazar, kalau nazar nggak ada, habis semua. 2/3 bercampur antara orang kaya sebagai hadiah dan orang miskin sebagai sedekah. Orang kaya tak boleh jual, haram dia jual, karena petunjuk sama dia itu adalah untuk kalau dia tak gama dia kasih. Kalau ada orang kaya, dia punya usaha, ibarat bakso. Jadi daging itu diolah jadi bakso, jualnya. Ah, ini jual daging juga dia nih. Kecuali kalau bahasa dia bakso tuh udah dikurangkannya, cuman mie aja. Bakso ini kan ibarat 10.000 satu mangkok. Karena dagingnya adalah daging kurban. Ini daging kurban nggak bayar nih. Hah? Yang dibayar cuman mie sama kuah ini. Yang ini nih pemberian aku. Itu boleh. Itu boleh. Atau teknisnya ada bakso ayam, bakso daging, itu dicoloknya untuk memfasilitas menjamu daripada pelanggan-pelanggannya. Ini yang daging apa nih? Daging sapi ini atau yang lain yang mungkin yang diolah dia itu. Ini adalah untuk dikasih saja. Itu boleh. Tapi kalau dijual enggak boleh. Apapun dari bahasa daging, karena dia orang yang sahibul kurban. Ibaratnya kalau orang kaya ini ada ketentuan ditokankan untuk kurban. Tapi kalau orang yang punya kurban dia jual, itu juga nggak boleh. Sama juga dengan cito yang kulit lain-lain sebagainya. Seperti itu. Udah. Wala yuqallima zufrahu, dan tak boleh pula dia memotong kukunya. Itu sampai hari potong kurban. Fi ashri zilhijjah, pada 10 Zulhijjah, hatta yudhhiya, sampai dia berkurban. Wa yadkhulu waqtuha, masuk waktu kurban itu, iza tala'atis samsi, apabila telah terbit matahari, wa madha qadru salatil id wal khutbataini, dan telah berlalu salat 2 rakaat dan khutbah. Salat Idul Adha itu lebih cepat, 15 menit dibandingkan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri katakan jam 7.30. Salat Idul Adha 10 atau 15 menit lebih cepat. Kalau zaman Rasulullah SAW dulu, itu tata caranya begini. Asal udah selesai salat Id, turun langsung potong, sembelih, nanti dagingnya langsung dikasih-kasih. Kalau kita kan balik dulu, ganti baju, apa makan dan sebagainya. Kalau zaman itu langsung turun. Jadi zaman Rasulullah SAW dulu, kalau kesunahannya itu udah selesai salat khutbah, ini orang-orang ramai ini tauslah, udah menunggu hewan kurban itu. Potong, karena zaman itu timbangan tak apa, asal dibiganya itu, ini pohon ambil untuk kau, balik masak. Sistemnya enggak. Sekarang kan repot ini. Repotnya cari plastiknya lagi, cari talinya lagi, dicincang lagi, ngambil kupon, ngasih kupon, ngantri lagi. Banyak lah. Kalau zaman dulu tuh simple caranya. Tapi nggak tahu mana banyak manusia joki dia lah. Pas dibiganya pohon sam, ambil sama kau. Pohon ini tagap, pohon yang kau ini kecil itulah joki dia. Ada yang kepalo, ada yang apa gitu aja. Zaman-zaman itu dulu gitu. Simpelnya begitu. Kalau sekarang kan harus sama nih kampaya nih masyarakat nih. Ini sekilo 1 on, ini sekilo, ini 9 on. Ngamuk dia. Tahulah masyarakat nih. Itu. Kalau simpelnya dulu begitu, cepat selesai ya. Walaupun Rasulullah itu 100, ini dia, belum lagi ditambah sahabat-sahabat yang lain, cepat selesai ya. Kalau kita tak sampai 100 kalau kambing. Kalau lembu, isi 8 berapa? 8. Semalam dibahas juga macam mana kalau anda yang pekojo ni anda makan daging tu siang masak, atau sup, entah kari.
Berarti dia harus menyampaikan, melemparkan cerita kepada sahibul kurban, kami ambil masing-masing dari kalian 2 on. Kalau ini adalah 56 orang, ya 56 ya, 8. 56. Berarti 10 kilo, 11 kilo lah. Nah, itulah yang diolah daging. Boleh itu. Berarti itu bahagian daripada 1/3 tadi diambil. Bukan merusak yang 2/3. Itu boleh. Tidak ada diniatkan itu sebagai upah. Tidak. Ini bahagian daripada sahibul kurban. Dikasih kepada ini nih, apa bisa bab sedekah, apa bab bisa sebagai hadiah. Itu kan pribadi dia. Pribadi. Karena sering sekali terjadi perdebatan tentang itu. Kalau diambil kang 2/3, kok orang makan ini banyak kali bungkusan kang, dapat lagi, makan dapat lagi. Begitu. Nah, yang lalu sudah kita bahas. Kalau adalah sudah dibagi rata, semua udah dapat. Lalu ada bungkusan-bungkusan kocik lagi tinggal. Apakah boleh pekerja ini mengambil? Tapi bukan nama dasar upah. Dia namanya, dia ikut bekerja situ nama payah nak. Semua udah dapat kang. Kasih satu kang payah, yang ini nuntut. Udah sama-sama dia aja. Nama dia panitia. Nah, orang-orang yang bekerja ini itu juga bukan sebagai pembayaran. Karena dalam rangka maslahat. Maslahatnya udah yang dokat aja. Kan begitu. Tuh, seperti itu. Udah. Balik kita cerita kitab. Wa yakhruju bi khuruji ayyamit tasyrik, dan keluar hari kurban itu dengan hari tasyrik, wa hiya salasatun ba'dal id, itu 3 hari setelah id. Jadi dulu sebutan hari tasyrik itu adalah hari menyalai daging. Kalau dulu orang mempertahankan daging tuh banyak kan payah nih. Tak ada mesin-mesin kayak kulkas. Kalau dulu itu diasapi atau dibiarkan dijemur matahari, kering dia, nanti bisa dimanfaatkan lagi. Namanya waktu istilah macam kita menyalai daging, bisa dimanfaatkan lagi. Jadi kata orang, kalau udah lewat daripada hari tasyrik jangan pula berlobby-lobby lagi. Tergantung kecepatan dia. Kalau dia cepat menghabiskan, kecuali kalau dia sifatnya kalau nazar itu harus disegerakan, habiskan, tak ada sama dia lagi. Begitu juga kekah. Lalu pertanyaannya, aku ini belum kekah. Kalau dipakai pendapat daripada mazhab Hanafi, amalan anak itu terhijab kalau belum ditobus dengan kekah. Baik doa anak, baik sedekah anak, maka dibuatnya lah kekah untuk dia sendiri. Tapi sekalian strip kurban boleh. Menurut Imam Ramli boleh. Tapi menurut Imam Rafi'i ada dalam mazhab Syafi'i juga katanya tidak sah. Jadi dia sedekah aja. Kenapa? Innamal a'malu binniat. Apa niat dia? Apa niat dia? Kalau niat dia adalah kekah, kurban. Dan pemberiannya pun berbeda. Nah, balik kita cerita tentang masalah yang namanya kurban untuk uang meninggal. Apakah boleh? Itu tadi sebagaimana yang saya cerita tadi, jatuhnya adalah sebagai sedekah. Dah. Wala tajuzu, dan tidak boleh kurban tadi illa bi ibilin au bakarin au ghanamin, kecuali dengan unta, sapi atau kambing. Jadi kalau dia kurban ayam tak boleh. Walaupun dia toke ayam, kandangnya itu dia punya kandang ribuan hektar, enggak boleh dia kurban ayam. Kalau dia enggak kurban, dia jual ayam, dia ganti dengan kambing, seperti itu. Ya. Sekionnya begitu aja sekelumit masalah kurban yang hendak kita hadap. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemahaman yang baik untuk kita. Jikalau Bapak ada hendak tanya, dipersilakan. Makasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanya. Tanya sedikit Ustaz. Ya. Biasanya kalau Idul Adha itu, biasanya kita kan buat solat itu kan pagi. Iya Pak. Kalau tiba-tiba jam 11, tahu dia raya Idul Fitri lah contohnya. Iya. Tahu Tak datang khatib. 11 layu kita. Iya. Jam 1 siang kita buat solat. Iya. Boleh atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Batasan terakhir untuk salat itu irtifa'us syams, berarti ukuran waktu duha sebelum tergelincir matahari.
Kalau sudah tergelincir tidak ada kesunahannya lagi. Jam 11 masih bisa. Masih bisa, cuman untuk menyiapkannya. Kalau macam Cito mendiang nenek saya tadi menyiapkannya, menyampaikan informasi dari mulut ke mulut kan payah pada saat itu. Jadi ditengok sulit, banyak mudaratnya, banyak ketidaksiapannya, maka diganti di hari selanjutnya itu. Yang saya katakan masuk bilangan 2 tadi. Selagi dia belum habis waktu untuk masih bisa duha, masih bisa sholat Id. Masih bisa sholat Id. Cuman kenapa kita memakai waktu yang di awal, ya kan dekat-dekat begitu? Karena banyak nilai ibadah yang Anda lakukan. Seperti kalau sholat gayo, Anda mengunjungi keluarga lagi. Maslahatnya itu. Lagian pun sudah sepakat masyarakat itu seperti itu. Di awal-awal waktu duha. Karena kalau seandainya nanti kita buat jam 10, yang biasa datang 7:30 udah standby, dia tuh tunggu-tunggu. Udah menjadi suatu apa? Suatu kebiasaan. Kalau cerita tentang masalah boleh dibuat jam 10 pun masih bisa boleh buat. Masih. Dulu pernah kisah. Ini Ustadz Tauhid. Ustadz Tauhid Laburuku. Jadi khotib, dia baru selesai khotib, upo 1 tahun 4 belum ada khotib. Balik dia. Udahlah Pak, tolonglah Pak, solat ugu Bapak sini. 2 kali dia khutbah. Pada gayo Idul Fitri. Karena kepayahan dapat khotib. 1 atau yang kedua pula mungkin ada terganjal, entah khotibnya tuh macet pula, usak, ketua pun dan sebagainya. Kan kadang-kala gayo Idul Fitri ini musola pun berisi. Ya, musola pun berisi. Kalau gayo Idul Adha kan banyak kepada masjid-masjid saya. Walaupun ada sebagian musola tetap diisi juga. Khotibnya aja Ustaz ya, sholatnya dia udah puan ada. Maksudnya? Khotibnya aja dia. Dia lah sekalian lah, siapa yang ada apa? Artinya bisa juga dibuat sholat, namanya itu i'adatus sholat, mengulang sholat saja. Yang lalu kita pernah bahas tentang siapa Mu'az bin Jabal 2 kali sholat, bahkan sholat wajib dibuat, bukan sunat lagi. Sholat Isya pertama bersama dengan Rasulullah, ketika dia balik ke negeri dia pada malam itu, rupanya orang kampung dia minta diajarkan macam mana salat, tata cara sholat, orang itu masuk Islam. Lalu Mu'az bin Jabal mengajarkan sholat, padahal udah sholat Isya, dia yang jadi imam. Pagi hari dia bertanya, ya Rasul, aku sholat Isya 2 kali, yang pertama wajib, yang kedua tu mengulang wajib jadi sunat. Hukumnya sholat wajib, tapi pahalanya sunat. Jadi kalau tentang masalah yang sholat tadi, andai katalah ada orang di kampung tu bisa lah dia sholat gayo. Maka siapa nih tadi yang saya dengar tetap biasanya satu paket tuh. Di beberapa tempat, walaupun ada beberapa tempat masjid kadang imam lain, khatib lain. Itu tergantung kesepakatan, itu nazir itu. Ya. Tapi kalau yang beberapa tempat yang lain udah satu paket deh, imamnya itu go, khatibnya itu go. Begitu. Iya, Pak. Ini lagi Ustaz ada masalah lagi seperti di Medan. Baca aja Pak Adi. Memori itu cukup. Seperti di Medan itu